Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurli Putri Angelika dengan NIM 858937657. Di sini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran matematika tentang bilangan bulat. Bilangan bulat yang akan saya bahas yaitu ada dua. Yang pertama, bilangan bulat dalam banknya serta pembelajarannya di SD, dan yang kedua yaitu operasi pada bilangan bulat dan sifat-sifatnya serta pembelajarannya di SD. Apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat itu terdiri dari 3 kelompok, yaitu bilangan bulat 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif yaitu dari 1 ke kanan, sampai dan seterusnya. Jika bilangan bulat negatif itu dari negatif 1 sampai seterusnya. Nah, di sini ada salah satu contoh yaitu 5 ditambah negatif 2 sama dengan berapa? Kan 5 semakin ke kanan nilainya akan semakin besar, sedangkan semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil. Kita lihat saja mulai dari 5. Berarti 5 itu ke kanan, terus ditambah negatif 2. Kita ke kiri 2 kali, loncat 2 kali. 1, 2. Kita berhenti kemana? Berhenti di positif 3. Jadi 5 ditambah negatif 2 yaitu positif 3. Contoh soal yang kedua yaitu negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Betul apa tidak? Kita lihat dulu. Kalau negatif 3, kita berarti ke kiri. Kalau ke kiri nilainya akan semakin kecil. Ke kiri kan negatif 3 ditambah negatif 4. Kita lompat 4 kali ke kiri. 1, 2, 3, 4. Kita berhenti di negatif 7. Jadi, jawaban dari negatif 3 ditambah negatif 4 yaitu sama dengan negatif 7. Baik, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Di sini masih terdapat garis bilangan. Untuk mengingat seumpama ditempatkan garis di depan lebih dari, akan membuat simbol lebih dari ini akan membuat B. Sedangkan garis dari kurang dari akan membuat K. Jadi akan memudahkan. Huruf B itu berarti lebih dari, huruf K berarti kurang dari. Contoh soalnya yaitu yang pertama, 5,7. 5 lebih kecil daripada 7. Kita lihat, kita ingat dulu waktu di bilangan bulat yang pertama saya sudah menjelaskan bahwa semakin ke kanan bilangan akan semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri, bilangan akan semakin kecil. Kita lihat 5 dan 7 lebih jauh mana dari 0? 5 berada di sini, sedangkan 7 berada di 2 langkah setelah 5. Jadi otomatis yang lebih kanan akan semakin besar. Jadi nomor 1 yaitu 5 lebih kecil daripada 7. Yang kedua yaitu 24 lebih kecil daripada 50. Jadi kita angan-angan saja, 24 lebih besar mana dengan 50? Kalau kita memakai garis bilangan juga bisa, tetapi kan akan lebih panjang sekali. Jadi tidak memungkinkan kita untuk menulisnya sampai 50. Jadi dapat disimpulkan bahwa 24 lebih kecil daripada 50 atau 24 kurang dari 50. Contoh soal yang ketiga yaitu 7 negatif 2. 7 berada di sebelah kanan, sedangkan negatif 2 berada di sebelah kiri 0. Berarti apa? Kan tadi saya sudah bilang bahwa setiap ke kanan bilangannya akan lebih besar.
Setiap ke kiri, bilangannya akan semakin kecil. Jadi sudah terlihat bahwa 7 lebih dari negatif 2. Lanjut pada materi berikutnya, yaitu masih tetap seperti ini. Ada sebuah contoh, yaitu sebuah bola dilemparkan ke atas hingga ketinggian 5 meter. Bola tersebut jatuh ke dalam sumur di kedalaman 4 meter. Berapa meter jarak yang ditempuh bola dari posisi awal hingga akhir? Bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat dulu, bolanya kan dilemparkan ke atas hingga ketinggian 5 meter. Jadi kita tulis ini 5. Bola tersebut jatuh ke dalam sumur di kedalaman 4 meter. Jadi otomatis jika berada di bawah permukaan air laut, yaitu negatif. Jadi ini dikurangi negatif 4 sama dengan berapa? Kita ingat sifat-sifat positif dan negatif. Kalau negatif bertemu negatif sama dengan positif. Jadi 5 dikurangi negatif 4 sama dengan 5 ditambah 4 sama dengan berapa meter jarak yang ditempuh bola dari posisi awal hingga akhir, yaitu 9 meter. Berikutnya yaitu dalam operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, terdapat sifat-sifatnya, yaitu yang pertama, tertutup. Apa maksud dari sifat tertutup? Yaitu selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Jika A dan B adalah bilangan bulat, seumpama A ditambah B sama dengan C, A dikurangi B sama dengan C, A dikali B sama dengan C, maka C adalah bilangan bulat. Contohnya, 3 ditambah 8 sama dengan 11. 4 dikurangi 9 sama dengan negatif 5. Negatif 3 dikali negatif 2 sama dengan 6. Jadi hasil dari penjumlahan, pengurangan, dan perkalian tersebut, hasilnya yaitu bilangan bulat. Sifat yang kedua, yang B, yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Sifat ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja. Semisal A ditambah B sama dengan B ditambah A. A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya pada penjumlahan yaitu 7 ditambah 8 sama dengan 15. Sama kalau dibalik, 8 ditambah 7 sama dengan 15. Jadi 7 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 7. Jika di perkalian, contohnya 8 dikali 7 sama dengan 56. Jika dibalik 7 dikali 8 sama hasilnya yaitu 56. Jadi 8 dikali 7 sama dengan 7 dikali 8. Sifat yang berikutnya yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan yang hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian seperti sifat komutatif. Seperti A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Jika dalam perkalian, dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Contoh dalam penjumlahan yaitu dalam kurung 5 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 8 ditambah 4 sama dengan 12. Sama dengan ini, 5 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4 sama dengan 5 ditambah 7 sama dengan 12. Jadi, 5 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 5 ditambah dalam kurung 3 ditambah 4. Contoh lagi dalam perkalian, yaitu dalam kurung 5 dikali 3 dikali 4 sama dengan 8 dikali 4 sama dengan 60. Jika 5 dikali 3 dikali 4 sama dengan 5 dikali 12 sama dengan 60. Jadi 5 dikali 3 dikali 4 sama dengan 5 dikali 3 dikali 4.
Sifat yang selanjutnya yaitu sifat distributif. Oh iya, waktu di sifat komutatif dan sifat asosiatif tidak ada dalam pengurangan, jadi hanya penjumlahan dan perkalian saja. Jika dalam sifat distributif, yaitu pengelompokan, dibagi menjadi dua, yaitu dalam perkalian dan penjumlahan. Dalam perkalian, contohnya A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Contohnya, 6 dikali dalam kurung 3 ditambah 2 sama dengan 6 dikali 3 ditambah 6 dikali 2. Jadi tinggal menyesuaikan. Kita tinggal menyelesaikan yang ada di dalam kurung dulu. 6 dikali 5 sama dengan 6 kali 3 sama dengan 18. Ditambah 6 kali 2 sama dengan 12. 6 kali 3 sama dengan 30. 18 ditambah 12 sama dengan 30. Jika sikap distributif perkalian terhadap pengurangan, yaitu A dikali dalam kurung B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Contohnya, 6 dikali 3 dikurangi 2 sama dengan 6 dikali 3 dikurangi 6 dikali 2. Nah, ini kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. 6 dikali dalam kurung 3 dikurangi 2. 3 dikurangi 2 kan 1. 1 dikali 6 sama dengan 6. Sama dengan 6 dikali 3 sama dengan 18, dikurangi 6 dikali 2 sama dengan 12, jadi 18 dikurangi 12 sama dengan 6. Materi berikutnya masih dengan sifat bilangan 0. Contoh soalnya, 5 ditambah 0. Berarti kita kan ke kanan. Ke kanan menuju angka 5 ditambah 0. Ditambah 0 di mana? Ya tetap di 5. Jadi 5 ditambah 0 sama dengan 5, positif 5. Contoh soal yang kedua, yaitu negatif 2 ditambah 0. Negatif 2 berarti kita ke kiri. Ke kiri ke negatif 2, kemudian ditambahkan 0. Ditambahkan 0 berarti kita tetap di posisi negatif 2. Jadi jawabannya adalah negatif 2 ditambah 0 sama dengan negatif 2. Berapapun ditambahkan 0, jawabannya tetap. Kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu pembulatan bilangan bulat dalam satuan, puluhan, atau ratusan terdekat. Yang pertama yaitu pembulatan puluhan. Kunci dari pembulatan puluhan yaitu jika kurang dari 5 dibulatkan ke bawah, sedangkan jika angka 1, 2, 3, 4, maka angka puluhan tetap di belakangnya 0. Jika angka satuannya sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4, maka angka puluhannya tetap seperti apa yang saya bilang barusan. Sedangkan angka satuannya menjadi 0. Contohnya, 91 dibulatkan menjadi 90. 73 dibulatkan menjadi 70. Jika angka satuannya 5, 6, 7, 8, 9, maka angka puluhannya akan ditambah 1, sedangkan angka satuannya menjadi 0. Contohnya 67, kan angka satuannya kan 7, jadi kita bulatkan menjadi 70. Yang kedua yaitu 88. Kan angka satuannya 8. Maka angka puluhannya kita tambah 1. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Angka satuannya berubah menjadi 0. Jadi 88 dibulatkan menjadi 90. Yang kedua yaitu pembulatan ratusan. Hampir sama, jika angka puluhannya 0, 1, 2, 3, 4, maka angka ratusannya tetap.
sedangkan angka puluhannya menjadi 0. Contohnya, 234 sama dengan 200. Contoh yang kedua yaitu 516. Kan angka puluhannya itu 16. Jadi 516 dibulatkan menjadi 500. Jika angka puluhannya 5, 6, 7, 8, 9, maka angka ratusannya ditambah 1, sedangkan angka puluhan dan satuannya menjadi 0. Contohnya, 256. Puluhannya kan 56, jadi sudah ke atas. Sudah di atas 5, jadi dibulatkan menjadi 300. Contoh yang kedua, 377 sama dengan 400. Jadi dibulatkan menjadi 400. Pembulatan yang selanjutnya yaitu pembulatan ribuan. Pembulatan ribuan juga hampir sama. Jika angka ratusannya 0, 1, 2, 3, 4, maka angka ribuannya tetap, sedangkan angka ratusannya menjadi 0. Contohnya, 1324 menjadi 1000. Kenapa? Karena angka ratusannya ini masih di angka 3, 324. Maka tetap 1000. Yang kedua, 7243. Kan sama-sama masih di angka 243. Jadi, angka ribuannya tetap 7000. Jika angka ratusannya 5, 6, 7, 8, 9, maka angka ribuannya ditambah 1, sedangkan angka ratusannya menjadi 0. Contohnya, contoh yang pertama yaitu 7.890. Kan angka ratusannya sudah masuk di atas 5, yaitu 890. Jadi angka ribuannya ditambah 1, 7 ditambah 1 sama dengan 8. Angka ratusannya menjadi 0, jadi otomatis 8 dan 9 diganti 0. Jadi 7.890 dibulatkan menjadi 8.000. Contoh yang kedua yaitu 6.793. Karena sudah berada di atas 5 ratusannya, maka ribuannya ditambah 1. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Angka ratusannya dan angka ratusan, puluhan, dan satuannya berubah menjadi 0. Jadi 793 ini berubah menjadi 0, 6-nya ditambah 1. Jadi 6.793 dibulatkan menjadi 7.000. Sekian dari penjelasan bilangan bulat yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.